Jadi mohon izin Pak Dewa, ini kami mungkin memperkenalkan diri dulu. Oh, Eh, Ya teman-teman ini memang satu lingkup eh, instansi kita. Memang dalam hal ini kita bersama-sama untuk kegiatan yang ada. Soalnya nih kalau misalkan dilihat dari nilainya juga Pak, lumayan begitu Pak ya. Jadi kami sebagai bentuk kehati-hatian kami, hmm, eh, salah satunya ingin mengadakan konsultasi dengan Pak Dewa selaku yang berkompetensi untuk memberi arahan atau memberi pencerahan kepada kami apa-apa yang akan dilaksanakan eh, dalam kegiatan kami. Mungkin supaya runut ya Pak ya, ya, kita dari pertama yang sudah dijelaskan dengan Pak Arbain tadi, memang kita saat ini akan mengadakan sebuah aplikasi Pak. Ya, sebuah aplikasi itu di dalamnya ada yang namanya absensi kehadiran, ya, kehadirannya itu lewat handphone, Pak. Jadi nanti lewat titik koordinat begitu. Lalu yang kedua, eh, masih dalam satu paket itu dia sekaligus mengelola kinerja, ya, mengelola kinerja ASN. Lalu dari dua komponen ini, dari absensi kehadiran dan nanti pengelolaan kinerja, itu disatukan, dikelola kembali, dan output terakhirnya itu adalah dokumen evaluasi kinerja yang bisa digunakan sebagai standar kita atau sebagai acuan untuk memberikan TPP ASN begitu Pak. oh, oke. Nah, ruang lingkupnya seperti itu Pak, begitu. Oke, oke. Jadi lalu dalam hal ini memang ada sudah beberapa dokumen-dokumen yang kami persiapkan. Jadi mohon izin kami konsultasi apakah nanti ada yang belum lengkap atau memang menurut pengetahuan Bapak itu belum sesuai, itu bisa kami sesuaikan kembali. Oke. Nah, yang pertama karena memang aplikasi ini, Pak ya, aplikasi ini bentuknya itu kan bukan hanya aplikasi saja, Pak. Jadi di situ juga ada perangkat kerasnya, lalu di situ juga pasti kami juga eh, apa ya namanya mengintegrasikannya bagaimana. Nah, itu yang pertanyaan pertama kami, kalau untuk aplikasi seperti itu, Pak, apa ya, Pak, Jenis yang mana, akan Pak? kami kegiatan kami ini seperti apa begitu, Pak? Mm-mm. Silakan, Pak. Mohon izin. Oke. Ya, selamat siang, Bapak-Bapak ya. Izin mungkin perkenalan dulu, Pak ya, biar saling kenal juga. Nama saya Dewa Gede Padmayasa, Bapak. Saya keseharian tugas di bagian pengadaan Setda Kabupaten Gianyar. Ya, saya juga sebagai salah satu fasilitator LKPP, sebagai tim pendamping kontrak juga, dan juga sebagai advisor dari LKPP, Bapak ya. Nah, jadi tadi sudah diutarakan ya terkait dengan ruang lingkup itu ya, tentang kebutuhannya. Apa sih yang menjadi kebutuhan dari Pemkab Malinau ini kan itu ya. Jadi kan dari sana kita bisa identifikasi kebutuhan seperti itu. Berarti nanti tadi dibilang disebutkan ada software atau aplikasi. Nah, sekarang ternyata untuk aplikasi itu bisa terpakai, ternyata perlu peralatan pendukung lagi nih. Ada hardware-nya, gitu kan. Nah, sekarang hardware-nya udah tersedia apa belum? Itu perlu dipikirkan dalam pengadaannya juga kan gitu ya. Nanti juga perlu di tahap apa namanya? Di tahap pemakaian kan perlu juga jaringan internet dan sebagainya. Juga harus dianggarkan untuk jaringan internetnya, server dan perawatan server juga. Nah, yang sekarang untuk pengadaannya difokuskan dulu. Ini sekarang akan beli apa? Akan mengadakan apa dulu nih? Apakah softwarenya aja ataukah termasuk hardware-nya? Sehingga ini bisa eh, dipakai langsung misalnya. Itu harus dipikirkan dulu nih. Sekarang fokusnya mau pengadaan apa? Apakah servernya sudah ada sebelumnya sehingga kita hanya butuh software atau bagaimana? Itu harus jelas dulu. Jadi dari identifikasi kebutuhan ini, Bapak-Bapak harus menyusun spek nanti, gitu ya. Nah, mungkin izin share dulu ya, saya ada buat sedikit anunya. Lihat ya. Baik, terlihat, Pak. Oke. Nah, tentunya Bapak sudah paham ya, sudah sering saya tidak akan apa namanya gini lagi nih, karena Bapak Bapak ini pasti sudah sering mengadakan barang atau jasa dan sudah paham ketentuan atau regulasi apa yang dipakai, kan gitu ya. Jadi kita selaku instansi pemerintah tentunya dalam kegiatan pengadaan barang jasa sudah ada regulasi yang mengatur yaitu Perpres 16 tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Itu pedoman kita ya dalam proses pengadaan barang jasa gitu. Ya. Nah, kemudian tadi disebutkan ada planning nih rencana ada sebuah aplikasi yang bisa pada akhirnya outputnya adalah menghasilkan pilihan kinerja dari pegawai untuk memberikan pada akhirnya ada perhitungan tukinnya kan gitu mungkin ya kurang lebih ya. Nah, jadi sekarang kita harus mengetahui dulu nih. Kita bicara softwarenya dulu ya, jangan hardwarenya dulu. Kita bicara softwarenya dulu. Gitu. Nah, software itu sendiri kita eh, di Perpres 16 dan perubahan itu ada mengenal 4 jenis pengadaan. Itu ya, ada mengenal 4 jenis pengadaan. Agak berat ya tadi. Ya, ada 4 jenis pengadaan apa Ibu ya, Bapak-Bapak ya. Ada namanya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. Nah, kita harus tahu dulu nih sekarang nih, software ini masuk pengadaan apa kan gitu kan? Apakah barang, apakah pekerjaan konstruksi, apakah jasa lainnya atau jasa konsultansi gitu. Ya, taruh ini ada sedikit delay dia. Nah, ini definisi dari software, Bu. Saya ambil di KBBI ya. Nah, nah ini yang mungkin lebih kita cari nih. Dia ada berupa sistem atau aplikasi gitu ya. Dia ada perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem, misalnya sistem komputer. Kemudian bagian dari alat komputer dan sebagainya yang berfungsi sebagai penunjang alat utama. Jadi penunjang hardware-nya sendiri, PC dan sebagainya. Kemudian merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak mempunyai bentuk fisik, itu ya. Tidak ada bentuk fisiknya nih gitu. Nah, sekarang biar lebih kita dapatkan gimana mekanisme yang sesuai dalam pengadaan barang dan jasa, berarti kita harus mencari nih software ini termasuk pengadaan apa? Apakah jasa konsultansi, apakah jasa barang gitu. Ya, ada ini kok bisa. Nah, ya Pak Bu ya. Kalau kita melihat di definisi barang, apa-apa ya, nah, itu ada di pasal 3 ayat 1 ya, terkait dengan jenis pengadaan, kemudian definisinya juga ada di pasal satunya ya. Jadi barang itu apa? Kan itu ya. Barang itu adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud. Nah, di software ini kan tidak berwujud kan, tidak ada bentuk fisiknya. Kemudian bergerak maupun tidak bergerak, ya dimanfaatkan oleh nah, itu. Itu kita akan cari tahu juga software yang ada ini yang rencananya akan diadakan, kita akan masuk di pengadaan barang ataukah mungkin yang lain kan gitu ya. Apakah dia bisa masuk kategori barang ataukah yang mana gitu. Ataukah yang lain. Nah, kita harus tahu dulu nih, apakah softwarenya adalah software jadi ataukah tidak. Sebenarnya saya udah ada sini jenis dan fungsi dari software ya, tapi mungkin nggak bisa saya sampaikan. Kita mungkin akan langsung aja Pak ya. Kita akan telusuri software yang Bapak akan beli ini akan adakan apakah softwarenya sudah jadi ataukah akan menyusun membuat dari awal gitu. Gitu. Karena ini akan menentukan jenis pengadaan dia. Kalau softwarenya sudah jadi, tinggal perlu diinstal. Misalnya kayak apa? Microsoft Office nih. Microsoft Office atau OS misalnya, operating system. Ini udah jadi nih, tinggal kita beli license-nya aja gitu misalnya. Nah, ini masuk pengadaan barang Pak Ibu, Bapak ya. Masuk pengadaan barang. Tapi misalnya aplikasi yang Bapak akan beli ini, kita akan buat dari awal nih. Kita cari tenaga ahlinya sekian orang, ada semacam ahli programmernya, developernya dan sebagainya. Melakukan riset dulu, penelitian apa yang dibutuhkan ditanyakan, terus dibuatlah aplikasinya. Berarti ini akan berbeda dengan tadi itu. Dia akan masuk ke jenis pengadaan jasa konsultansi, gitu ya. Nah, jadi
Sekarang di pasaran ada nggak aplikasi atau software terkait dengan absensi elektronik ini yang sudah jadi? Apalagi yang sudah memiliki hak cipta misalnya. Ada nggak di pasaran? Kalau ada, dan itu sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan Bapak ya, di Pemkab Malinau, itu silakan. Berarti dia akan masuk ke kategori pengadaan barang ke aplikasinya. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita udah tahu nih, kita mau pengadaan barang. Kan gitu ya. Kita mau pengadaan barang nih. Terus kita akan telusur nih. Oke, kita perlu barang nih yang berupa software. Gimana cara kita mengadakan? Kan gitu ya. Apakah dengan cara swap lola ataukah melalui pelaku usaha atau yang disebutkan penyedia? Gitu. Nah, kalau siapa tahu mungkin Bapak Ibu di PMK punya tenaga ahli yang bisa menyusun programnya, silakan kita bisa buatkan honor buat mereka akan masuk kategori ke apa namanya swasta tipe satu misalnya. Tapi kalau memang kebutuhannya barang udah jadi yang tidak bisa dipenuhi dengan cara swasta misalnya, baik oleh organisasi sendiri, oleh organisasi KLPD lain maupun oleh ormas maupun pokmas, ya, Bu, saya akan lagi itu beberapa metode yang bisa dipakai kan itu ya, metode atau cara yang bisa dipakai dalam memilih penyedia. Nah, untuk pengadaan barang, untuk pengadaan barang sendiri ya, cara pengadaan kan dibagi dua nih di pasal 3 ayat 3 itu, PPS 16 2018 dan perubahannya. Bisa sekolah maupun penyedia. Nah, penyedia itu adalah pelaku usaha gitu ya. Kemudian di metode pembelian penyedia di pasal 38 dan pasal 41 ya, itu ada beberapa metode. Nah, untuk pengadaan barang misalnya Bapak Ibu ya, Bapak ya, itu barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya itu ada 5 metode yang bisa dipakai dalam memilih penyedia. Ya, yaitu ada e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan yang cepat, tender. Tapi kalau dia berupa jasa konsultansi yang akan diadakan, ada 3 metode yang bisa dipakai. Ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan seleksi gitu kan. Nah, sekarang kita udah ketahui nih yang tadi nih. Kita sudah identifikasi, oh ternyata softwarenya ini adalah software yang sudah jadi. Bahkan sudah memiliki hak cipta misalnya, atau memiliki hak paten, atau ada hakinya ini. Nanti kita bisa misalnya aplikasinya atau softwarenya tinggal diinstal, tinggal dimodifikasi lagi sedikit-sedikit misalnya, oh kita bisa masukkan dia dalam kategori pengadaan barang. Ya, nah kemudian karena sudah ketahui sebagai pengadaan barang, metode apa yang bisa dipakai? Nah, sesuai peraturan Bapak Ibu ya, Bapak-Bapak ya, metode yang pertama yang bisa dipakai adalah e-purchasing. Itulah pilihan yang pertama, bukan tender. Ingat itu. E-purchasing adalah prioritas yang pertama. Jikalau barang atau jasanya itu ada di dalam katalog elektronik atau toko daring. Opsi yang pertama. Dan tidak mengenal batasan nilai dia di sana. E-purchasing itu. Berapapun nilainya bisa dilakukan atau diadakan melalui proses e-purchasing. Gitu ya, Pak ya. Nah, kemudian saya lanjut lagi nih. Saya bicara softwarenya dulu nih, belum ke perangkat yang lain hardware-nya. Nah, Bapak tinggal pastikan dulu nih, apakah softwarenya ini yang akan dibeli ini atau akan diadakan ini kita rancang susun dari awal sehingga perlu tenaga ahlinya, ataukah softwarenya sudah jadi tinggal diinstal dan dimodifikasi lagi sedikit tinggal, penyesuaian aja misalnya. Itu bagaimana? Itu mungkin nanti bisa dijelaskan Bapak ya. Apakah softwarenya sudah tinggal diinstal kayak aplikasi misalnya kayak apa, Microsoft Office dan sebagainya. Jadi spesifikasi teknis sangat penting nanti Bapak susun ya untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak nanti di instansi. Nah, kemudian kalau misalnya software, nah, contoh saya contohkan saja ya. Misalnya softwarenya tidak ada di gini nih, di apa namanya, di e-katalog atau toko daring. Berarti bisa pakai metode pengadaan langsung kalau nilainya maksimal sampai dengan 200 juta. Tapi kalau tidak bisa, misalnya nilainya di atas 200 juta, berarti dia bisa pakai metode menentukan langsung. Nah, itu pun kalau dia memenuhi keadaan tertentu. Misalnya apa? Siapa tahu softwarenya ini memiliki hak paten atau hak cipta misalnya. Hanya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha yang mampu. Bisa ada menunjukkan langsung di sana gitu. Kalaupun tidak misalnya,
Berarti tender cepat atau tender yang jadi opsi berikutnya. Gitu. Izin Bapak, saya mau tanya mungkin balik dulu biar ada diskusi dikit. Software yang akan diadakan ini apakah akan membangun dari awal ataukah mungkin udah pernah survei pasar, adakah barang atau software yang sudah jadi misalnya kita tinggal install gitu misalnya Pak. Baik, mohon izin menjawab ya Pak. Iya. Jadi berdasarkan eh, apa yang sudah kami rencanakan, memang kita tidak akan mengembangkan aplikasi itu dari awal. Jadi Hmm, nanti itu rencananya itu kita akan membeli saja, begitu kan? Sistem itu baik dari softwarenya, lalu dari apa namanya hardwarenya, terus tuh agar supaya berfungsi dan bisa dipakai seperti jaringan dan segala macam itu, Pak. Mungkin bisa betul. kalau bisa bagaimana kan prosesnya kita kan kebutuhannya seperti itu. Jadi seperti itu nanti mungkin yang hanya ada untuk softwarenya itu Pak ya aplikasi itu kita pasti ada penyesuaian-penyesuaian disesuaikan Ya, dengan kebutuhan kita begitu Pak. betul. Jadi untuk hal itu eh, masuk di tipe pengadaan yang mana itu Pak? Baik, seperti itu Pak. Ya, jadi karena dia softwarenya sudah jadi ya tinggal diinstal dan fungsinya lagi sedikit-sedikit, dia kita bisa masukkan ke jenis pengadaan barang, Bapak. Nah, ketentuannya adalah kalau dia pengadaan barang, metode pembeliannya bisa apa? Bisa e-purchasing, bisa pengadaan langsung, bisa penyuplai langsung, bisa tender cepat, bisa tender. Tapi kalau dia bisa membangun dari awal dan menurut tenaga ahli di sana, ada programmer dan sebagainya, maka dia akan masuk kategori jasa konsultansi. Sehingga metodenya tidak bisa melalui e-purchasing. Karena ketentuan yang ada saat ini, pemilihan penyedia untuk jasa konsultansi hanya tiga. Pengadaan langsung, penjualan langsung, dan seleksi. Lalu dia masuk ke kategori jasa konsultansi gitu. Tapi karena melihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa aplikasinya udah jadi gitu misalnya tinggal diinstal dan fungsinya sedikit, kita beli license dan sebagainya, berarti kita bisa masukkan dia dalam Oh, nanti kelompok masuk jenis situ Pak. pengadaan barang. Nah, itu ya. Nanti tinggal Bapak gini lagi nih. Selain softwarenya untuk bisa Ya, mencapai output, silakan nanti dicek lagi. Apakah hanya software aja yang akan diadakan, ataukah memang perlu mampir pengadaan itu dan bukan sebagainya. nah itu nanti. Tuh. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya contohkan itu ada di dalam e-katalog softwarenya, Bapak Ibu bisa eksekusi di sana berapapun nilainya, karena dia masuk kategori pengadaan barang. Walaupun kan benda itu kan definisi berwujud maupun tidak berwujud gitu ya. Barang itu kan definisi bahwa benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Nah, software ini masuk ke kategori pengadaan barang. Contohnya operating system kayak Windows, Macintosh kayak itu. Kemudian Microsoft Office gitu. Itu masuk kategori pengadaan barang. Nah, karakteristiknya itu mungkin akan sama dengan aplikasi yang akan Bapak Ibu, Bapak adakan gitu. Nah, nanti mungkin perlu ditekankan lagi adalah jelilah dalam menyusun spesifikasi teknis untuk pengadaan software ini. Apa yang perlu yang dibutuhkan, seperti apa yang harus kita uraikan dalam spek teknis, gitu ya. Karena aplikasi itu setahu saya perlu maintenance-nya, perlu ada error biar vendor ini misalnya yang nanti dipercaya atau dibeli produknya, biar ada semacam layanan yang bisa diberikan oleh dia. Tidak hanya beli barang aja kita, sekali sekali putus itu jangan. Karena yang paham aplikasinya yang punya ini. Jadi kalau ada trouble itu ya kita harus ikat dia nih dalam perjanjian itu bahwa berupa jasa layanan, misalnya sanggup memberikan masa pemeliharaan atau maintenance selama sekian tahun misalnya. Silakan, apalagi ada penyesuaian-penyesuaian itu. Tuangkan dalam spek dengan sampai nanti eh, apa namanya kita kurang dari apa yang kita inginkan sebenarnya butuhkan gitu dalam yang diuraikan dalam spek. Ya, karena software ini agak sedikit apalagi orang yang buat ini kan lumayan eh, ahli ya, artinya kita nggak bisa gampang aksesnya gitu. Apalagi masuk ke dalam database dan sebagainya, bahasa pemrogramannya seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau memang softwarenya sudah jadi tinggal install itu masuk kategori pengadaan barang. Kemudian metodenya apa yang bisa dipakai adalah di purchasing, pengadaan langsung, penjualan langsung, tender cepat maupun tender. Nah, saya contohkan lagi nih. Kalau dia masuk ke dalam, kalau misalnya produknya ada di katalog, kemudian mau dieksekusi di katalog ya. Nah, di e-katalog sendiri, Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya, e-processing itu seperti ketentuan yang saya sebutkan tadi itu di peraturan LKPP ya nomor 9 tahun 2021
Dan di keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 itu ada tiga sebenarnya metode yang dipakai dalam e purchasing. Ya, ada negosiasi harga, ini yang sering dipakai dari dulu nih. Kemudian yang terbaru muncul yang namanya mini kompetisi, baik berdasarkan produk maupun berdasarkan spek teknis gitu ya, mini kompetisinya. Kemudian ini yang kompetitif katalog ini belum belum diaktifkan sampai sekarang. Gitu. Jadi inilah metode di dalam melakukan e-purchasing. Bapak bisa pilih nanti kalau memang nanti barangnya ada di katalog, apakah akan memakai negosiasi harga ataukah mini kompetisi. Gitu. Yang penting adalah Bapak harus bisa menyiapkan spek dengan baik. Gitu ya. Baik. Nah, Izin Pak, ya, eh, silakan. melanjutkan Pak ya. Silakan, Pak. Baik, izin. Eh, Memang ada beberapa pemahaman kami tentang aplikasi ini. Tadi kan Bapak juga memperbandingkan aplikasi yang disebut barang itu tadi, seperti Mm, aplikasi Microsoft Office, Windows, dan sebagainya. mm, Dan mm. sedangkan yang akan kami adakan ini kan Pak, dia bentuknya bukan hanya aplikasi. Jadi Apa ya? eh, selain ada aplikasi tadi, lalu ada layanan-layanan lain seperti hardware, lalu layanan untuk apa namanya ya, untuk supaya sistem itu berjalan begitu Pak, seperti Oke. jaringan dan Ya, lain-lain begitu. Apakah jaring. itu sama di dengan Microsoft Office dan yang lainnya tadi. Dan itu untuk software ini sebenarnya dikatakan barang itu yang seperti apa begitu Pak? Apakah ada syarat-syaratnya software itu disebut barang begitu Pak? Mohon izin Pak. Oke. Tadi seperti yang saya sampaikan Bapak ya, kalau dia softwarenya ini, bentar ya, bukan kita susun atau buat dari awal. Dia barang yang sudah ada, apalagi dia udah punya Arcipta misalnya, tuh Arcipta ya misalnya, itu sudah kita bisa pastikan dia masuk ke kategori pengadaan barang. Ya, kalau dia masuk ke pengadaan jasa konsultansi, dia ini masih nol nih, belum ada aplikasinya, belum ada sistemnya nih, perancangnya. Nanti akan ditelusuri apa sih kebutuhan dari Pemkab Malinau nih, Malinau. Apa kebutuhannya? Aplikasi apa? Seperti apa yang dibuat, yang dibutuhkan. Nanti akan ditampung dulu nih permintaan-permintaannya. Kemudian akan disusun barang nih. Apa aja ada fitur-fitur yang akan dibuat dan sebagainya. Gitu. Gitu ya. Ini ya Pak ya. Jadi kalau dia pada jasa konsultasi, dia softwarenya dibangun dari nol dengan melibatkan tenaga ahli. Tapi yang perlu diingat adalah kalau misalnya dia masuk kategori pengadaan jasa konsultasi, nanti kita nggak boleh membuatkan patennya untuk aplikasi itu ya. Nah, kalau ke software dalam pengadaan barang, Pak ya, itu aplikasi softwarenya sudah jadi. Itu intinya. Sudah jadi. Bisa diperdagangkan, bisa dimanfaatkan. Itu definisi dari barang tadi itu. Benda baik berwujud maupun tidak berwujud dapat diperdagangkan, dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Itu udah masuk kategori pengadaan barang. Ya, ada Baik, lagi. izin. Pak, Oh, Pak, silakan Pak. Nggih, izin Pak Dewa. nggih, silakan. Ada tiga pertanyaan saya, Pak. Pertama, terkait penyedia. Nah, setelah kami melakukan dengan teman-teman BPKPP ini melakukan survei yang ada di pencarian referensi lah, Pak ya, di dalam e-katalog. Oh, Ini kan baru ada tiga penyedianya, Pak, di katalog nasional. oke. Eh, Ya, ya. apakah hal ini masuk di dalam eh, apa namanya masih termasuk hal yang kompetitif gitu Pak. Artinya boleh dibelanjakan seperti itu dengan jumlah yang sedikit seperti ini, jumlah yang tiga ini, kemudian dengan banyaknya penyedia yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Apakah ini masuk dalam indeks kompetitif yang sehat seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian eh, kapan kita melakukan metode mini kompetisi dan kapan kita melakukan negosiasi, Pak, Hmm, terhadap pekerjaan ini? Apakah yang mana yang mesti kita pilih? Apakah mini kompetisi ataukah negosiasi dengan melihat jumlah penyedia yang ada? Nah, kemudian yang ketiga, dengan situasi yang kebutuhan yang ada,
Di sana ada terdapat software yang kita sebut tadi bisa menjadi barang, dan di sana ada yang hardware-nya. Nah, dalam pekerjaan ini kan ada dua paket nih. Apakah ini bisa menjadi satu paket pekerjaan yang bisa dipesan menjadi satu kesatuan bila penyedianya mampu melaksanakan keduanya, atau ini terpisah jenis apa namanya pengadaannya? Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Arben ya saya jawab langsung. Mungkin yang dari terakhir saya jawab nih. Kita lihat dulu DPA-nya Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya. Kita lihat DPA-nya. Apakah di anggarannya dia satu paket kah? Software ataukah eh, lagi ada hardware-nya? Yang jelas kebutuhannya Bapak di sana di kabupaten adalah perlu software. Kedua perlu hardware-nya. Hardware apa saja yang dibutuhkan? Itu silakan diuraikan. Kemudian di DPA-nya, dokumen pelaksanaan anggaran seperti apa bunyinya sekarang? Bisa mungkin langsung di-share Mas Adi, Pak Adi, di-share sama beliau TPA-nya. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga ya, misalnya ini kan sama-sama di pengadaan barang misalnya, sesuai dia, sejenis dia gininya, produknya. Kemudian dari sisi KBLI yang di izin usahanya, dia serumpun nih, ada sejenis nih. Jadi bisa dilakukan dalam satu paket. Kalau memang dari segi pasar, penyediaannya mampu memiliki izin dan kualifikasi untuk menyediakan software sekaligus hardware-nya. Akan lebih efisien di sana kita dalam prosesnya. Nah, sekarang kita lihat nih DPA-nya dulu nih gitu loh. Apakah dia memang dalam satu rekening belanja ataukah rekening belanja dibedakan? Itu coba ditelusuri dulu dong. Baik, izin menjawab Pak ya, supaya Ya. langsung. Jadi untuk mohon izin tidak bisa share screen, saya bacakan saja mungkin ya. Mm-mm. Untuk DPA kami, rekeningnya itu belanja modal aset tidak berwujud Pak, software. Oh, Dan ya. untuk kegiatan itu belanja jasa pengadaan absensi berbasis elektronik, dan itu memang dalam satu paket. Jadi tidak ada dipisah untuk hardware atau software atau yang lainnya begitu Pak. Oh gitu. Nah dari rekeningnya sendiri kayaknya memang khusus untuk software-nya aja itu rekening belanjanya, tidak termasuk hardware. Sepertinya seperti itu. Itu. Nah sekarang tergantung nih yang ada di pasaran. Apakah kita survei pasar dulu nih. Dari sekian yang penjual software itu, layanan apa juga yang bisa dia berikan dalam produk yang dia jual itu? Apakah menjadi satu kesatuan dia dengan hardware yang dibutuhkan sehingga software ini bisa langsung dioperasionalkan misalnya, dipakai langsung. Jadi yang jelas adalah kita harus mengetahui dulu kebutuhan kita apa saja nih sehingga software itu bisa langsung dipakai. Tinggal operasional lagi sedikit nih. Nggak sampai nanti softwarenya udah ada, justru servernya yang nggak ada gitu kan, malah mubazir nanti. Ini udah melanggar prinsip efektif nanti dia. Jadi pastikan segala kebutuhan pendukungnya juga harus bisa diadakan dia. Selain softwarenya sendiri kan, software ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada perangkat kerasnya gitu. Tinggal targetnya Bapak Ibu, Bapak sekarang di sana, kapan targetnya software ini harus bisa dipakai kan gitu kan? Berarti untuk bisa dipakai, oh ini loh yang kami butuhkan. Selain software sendiri, kami butuh servernya, kami butuh jaringan internet, kan gitu kan? Jadi ini yang kita anggarkan, sehingga begitu software itu kita beli, berarti bisa langsung bisa diinstal, kita modif bagi dikit dan bisa dipergunakan. Nah sekarang karena bunyinya adalah di sana rekeningnya adalah eh, perangkat lunak kalau nggak salah dia, software ya, itu kan memang khusus pada belanja untuk aplikasi dia. Gitu. Nah sekarang siapa tahu mungkin yang jual aplikasi ini dalam gininya dia, fitur-fitur yang bisa dia berikan, apakah sudah termasuk pendukungnya nggak nih, hardware-nya nggak dia bisa berikan. Mungkin dari segi nilai mungkin minor dia, kecil nilainya itu. Gitu. Ya, memang yang mayor itemnya adalah pembiayaannya adalah untuk aplikasinya sendiri gitu misalnya. Nah sekarang Bapak harus pintar membuat speknya nih. Mungkin perlu juga dukungan dari tim IT ini. Server misalnya, servernya kayak apa mau dicari nih speknya. Jangan sampai nanti hang-hangan Bapak. Ya ini harus jeli sedikit nanti dalam menyusun spek baik itu yang untuk software maupun hardware pendukungnya. Nah kemudian
Nanti kalau misalnya ini kan sama-sama pengadaan barang itu ya, baik software maupun hardware-nya. Kemudian dari sisi izin dari yang dimiliki oleh pelaku usaha itu, dua-duanya dia bisa memenuhi ya, dalam satu paket bisa jadi ini dalam satu paket diadakan. Tapi dalam e-purchasing sendiri nggak masalah kok, dibedakan paket cepat. Siapa tahu mungkin nanti ada lagi, oh nanti dipisahkan loh rekeningnya untuk yang beli softwarenya, beli hardware-nya udah dipisahkan gitu misalnya. Terus seperti itu, jadi bisa dipisahkan paketnya. Izin Pak, Pak Dewa. Maksudnya Iya, berarti dari PPK melihat lagi eh, apakah izin usaha untuk perangkat keras dan perangkat lunak ini KBLI-nya berbeda begitu Pak ya? berbeda apa tidak? Betul. Kemudian pelaku usaha yang jual ini kira-kira memiliki nggak dia dua-duanya dari segi KBLI Oh. gitu, dari Kalau segi ketika izinnya dia izin Pak, ketika dia bisa mengadakan keduanya itu bisa langsung satu paket gitu Pak ya? bisa bisa. Yang penting izinnya dia sesuai, baik software maupun hardware dia punya izin untuk jual itu. Gitu. Nah kemudian saya justrunya di sini adalah masih apa namanya masih Tiga sedikit gininya dah KBL. di rekening belanjanya sekarang. Hmm, mencakup keduanya gitu ya. Di rekening belanjanya sekarang nih. Jadi, Kira-kira apakah nanti apa dia ada rekening penyedianya belanja software? mampu Pernah dia. nggak di dalamnya kita akan beli langsung untuk hardware-nya sehingga aplikasi ini bisa langsung di running dia. Kan itu kan? Itu karena belanjanya adalah belanja software rekeningnya gitu. Karena seperti yang mungkin Bapak udah tahu ya, kalau bisa beli laptop pasti beda rekeningnya. Beli PC pasti beda rekening. Itu hardware itu. Server pun gitu. Nah, tapi ditelusur lagi nih di pasaran penyedianya yang jualan softwarenya apakah dia sudah include hardware yang dia berikan atau gimana nanti nih? Itu cepat dipelajari. Di survei lagi di pasaran, apakah penjual software ini juga mengincludekan jualannya itu termasuk hardware-nya. Sehingga ini software itu bisa langsung beroperasi, bisa di running, bisa langsung dipakai gitu misalnya. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya ada dari pertanyaan dari Pak Arbain. Metode apa yang mau dipakai ketika kita akan melakukan mulai ikut testing gitu ya? Apakah pakai mini kompetisi ataukah pakai negosiasi harga kan gitu ya? Kemudian misalnya ada tiga nih di dalam ikut testing. Yang jelas kan gitu ya, ada tiga. Ataupun ada satu misalnya di ikut testing. Yang penting adalah kita melakukan survei pasar. Survei ini tidak hanya online, offline pun kita wajib survei. Kalau memang terbatas informasinya ada di katalog. Sehingga kita dapatkan referensi dengan harapan apa? Harga yang kita dapatkan itu wajar. Tentunya harga wajar ini akan melihat spek yang kita targetkan. Karena spek ini pengaruh di harga, Bapak-Bapak. Betul nggak? Spesifikasi teknis ini akan sangat berpengaruh terhadap nilai barang atau jasa yang kita akan akan dijual oleh penjual. Demikian. Makin tinggi kebutuhan kita speknya, tentunya akan lebih mahal barang itu. Nggak bisa kita langsung diskusi, oh ini kok mahal, ini kok murah. Padahal speknya jauh berbeda. Walaupun sama-sama server misalnya. Walaupun sama-sama aplikasi, apa namanya, aplikasi sidik jari atau aplikasi absensi. Nah, yang penting sekarang adalah susunlah speknya dengan benar dulu. Kemudian apa yang menjadi perangkat-perangkat pendukungnya sehingga software itu bisa running. Kemudian lakukan survei pasar. Anggaplah satu nih di e-katalog yang ada produknya. Kompetitif nggak itu? Jadi untuk menilai kompetitif, tentunya kita harus melakukan analisa pasar, survei pasar dulu. Jangan hanya melihat di e-katalog. Siapa tahu ada penyedia di luar e-katalog yang bisa menjual itu. Kita minta informasi. Kita minta request for information dari mereka. Kita minta mereka mengajukan penawaran ke kita secara offline. Bisa juga kita minta mereka melakukan apa? Presentasi gitu. Sehingga kita akan tahu nih, oh apa saya punya aplikasi loh untuk yang mungkin akan sesuai dengan kebutuhan Bapak nih terkait dengan absensi. Seperti ini loh aplikasinya, dia demo nih gitu. Dia demonstrasikan untuk produknya dia. Dan layanan apa saja lagi yang bisa dia berikan selain aplikasinya. Oh Pak, kami dalam dalam paket kami udah include ini software termasuk servernya sehingga ini bisa running termasuk layanan maintenance selama sekian tahun misalnya. Pendampingan misalnya sampai dengan sosialisasi pelatihan kepada user misalnya. Itu tanggung jawabnya dia itu. Kita harus bebankan agar apa? Agar nanti usernya bisa memakai. Dia wajib mengadakan pelatihan nih kepada user. Nah, kemudian berikutnya, jadi yang penting adalah lakukan survei pasar. Kalau kita hanya ketemu tiga di
di e-katalog misalnya. Tapi kita merasa belum puas, oke, kita cari offline nih kalau memang ada. Tiga itu udah lumayan loh sebenarnya informasinya. Ya, kalau satu masih rawan, apalagi dua. Dua udah lumayan, apalagi satu. Jadi offline kita nyari informasi lagi nih untuk produk yang serupa. Nah, kemudian kita mau pakai negosiasi apa mini kompetisi? Dua-duanya boleh. Salah satu tuh silakan dipilih yang mana mungkin akan lebih bagus gitu. Karena kalau misalnya pakai mini kompetisi, kita spek kita harus bagus. Ya, spek kita harus bagus. Sehingga mereka mungkin yang punya kemungkinan ya, siapa tahu yang tayang di e-katalog ini mungkin ada tiga dari disebutkan. Kita pelajari juga spek mereka. Kira-kira sesuai nggak dengan kebutuhan kita dari segi spek. Makanya penting sekali kita masuk spek ini di awal nih untuk bisa membandingkan dengan yang ada di pasaran spek itu. Kira-kira sesuai nggak? Oh ini kurang loh, ininya kurang dari kebutuhan kami nih. Kayak ini harus kita coret nih, nggak bisa kita beli produknya ini. Oh ya ini sesuai nih. Bagi harganya terendah misalnya. Oke saya akan pakai langsung nih pakai negosiasi. Lebih enak negosiasinya jadinya. Kenapa? Nanti kita akan bisa lagi eksplor nih. Kita bisa eksplor lagi misalnya awalnya dia bilang garansinya 1 tahun atau 2 tahun. Pak saya nego ya garansinya 3 tahun misalnya. Atau maintenance-nya tambah nih lagi sekian tahun Pak ya. Itu negosiasi. Harga pun kita bisa nego lagi nih. Oke, harga kami nego lagi ya. Turun lagi ya sekian rupiah. Itu kalau pakai negosiasi. Tapi kalau pakai mini kompetisi, nanti kalau lebih dari satu yang menawar, itu kita nggak ada negosiasi lagi Bapak Ibu. Tidak ada negosiasi teknis, tidak lagi ada negosiasi harga, nggak ada lagi. Siapa yang menang langsung itu yang akan berkontrak dengan kita. Jadi penting sekali ketika kita harus menyusun spek itu. Nah kemudian ini ada minus, ada plus juga. Masing-masing punya nilai yang bagus gitu ya. Kalau pakai negosiasi, kita udah tetap spek nih. Tapi begitu negosiasi, ternyata dia bisa memberikan di atas spek yang kita butuhkan gitu. Misalnya RAM, server misalnya, ternyata memorinya bisa ditambah atau hard disknya bisa ditambah loh. Dari awalnya 1 GB, kami nego menjadi 2 GB. Tapi kalau pakai mini kompresi, nggak bisa itu negosiasi. Kecuali satu penawar yang masuk. Itu perbedaannya. Nah, saran saya, kalau pakai metode negosiasi harga gitu ya, negosiasi aset harga misalnya, betul-betul kita masuk di pasar nih. Bila perlu, undang secara offline penyedia-penyedia yang ada di e-katalog itu, tayang itu, untuk presentasi produknya mereka. Dari sana kita bisa nilai nih, mereka akan paparkan. Bila perlu nanti setiap mereka presentasi, kita buatkan berita acara. Berapa deal harganya Pak akan bisa berikan nanti. Terus layanannya apa saja. Karena ini penting adalah layanan juga Pak. Tidak hanya softwarenya. Layanan pun sangat penting di sini untuk software itu. Ya, karena ini bukan barang beli putus ini. Karena perlu ada maintenance-nya nih Bapak. Ada kabel kan mereka harus tanggung jawab nih. Gitu. Gitu ya. Nah, misalnya kalau pakai negosiasi harga itu cara yang bisa ditempuh agar apa? Kita lebih aman lah kita. Kita akan undang mereka untuk presentasi produk. Mereka akan menyampaikan pengumpulan masing-masing produknya mereka. Kita bisa bandingkan nih, kira-kira yang mana ya sesuai dengan kebutuhan kita speknya. Kita sampai bisa tawarkan juga, Pak, oke, dari apa yang produk Pak sampaikan tadi itu, dari segi harga gimana Pak? Boleh turun nggak itu harganya? Berapa mentoknya Pak? Gitu. Boleh, eh, mereka sampaikan misalnya, oke, kita catat dalam berita acara. Kita minta mereka tanda tangan di sana. Ini mungkin mitigasi yang bisa dilakukan. Mengingat misalnya nilainya besar-besar misalnya. Nah, nilainya besar mungkin bapaknya ragu yang ini, bapaknya ragu karena nilainya besar gimana ya? Berani nggak kita pakai fitur negosiasi harga ya? Itu misalnya. Nah, jadi untuk pengalaman kita, oke, sebelum kami memutuskan pakai fitur negosiasi harga, sebelumnya kami sudah pernah mengundang mereka secara offline beberapa penyedia untuk memaparkan untuk presentasi produknya mereka. Dan kami temukan produk penawar yang terbaik ini. Ini penyediaannya yang kami negosiasikan sekarang. Dari segi harga, dari segi teknis, paling bagus dari yang lainnya. Itu mungkin Pak Arbain. Ada lagi mungkin apa yang ingin didiskusikan? Ada yang masih kurang ya Pak Arbain?
Ya, Mohon izin Pak Arbain, masih ada kah Pak? Ya, tadi terkait purchasing sudah kita ini sudah dibahas, kemudian pemilihan metodenya juga sudah, kemudian mm, perangkatnya juga sudah. Artinya ada rekomendasi lah dari sini, dari saran-saran dari eh, Pak Dewa bahwa untuk melihat ini apa Ya, Pak Arbain, kebijakan penyedia. Ya, ya, mohon izin silakan, Pak, menambahkan Pak. silakan, silakan Pak. Ya, mohon izin Pak Dewa. iya, Jadi silakan, Pak. kemarin kami dari Barang dan Jasa memang sempat tim di Barang dan Jasa, saya dengan Pak Arbain, sempat mendiskusikan terkait tentang pengadaan perangkat lunak ini. Aset tidak berwujud untuk aplikasi dari BKPP. Mm-mm. Memang sangat disayangkan dari Pak Adi mungkin kalau bisa menampilkan apa berbagai layar untuk dokumen DPA. Karena di item pengadaan tersebut kalau tidak salah kemarin ada layanan colocation. Benar ya Pak Dia? Baik, iya Pak itu ada di dokumen persiapan kami Pak, betul. Jadi salah satu Iya. Nah, layanannya itu item colocation item item pengadaan yang nantinya di akan DPA. diadakan, iya colocation gitu ya. Di DPA-nya enggak ada Pak. Jadi izin mungkin tak tampilkan Pak ya. Oke, Sebentar, Pak. tak cari dulu filenya. Apa tadi disebutkan Pak? Location apa yang dibutuhkan itu? Colocation Pak. Iya. Ya, silakan Pak Rip. Colo- Colocation ini layanan di mana bekerja sama dengan provider koneksi internet atau pada prinsipnya kita bekerja sama dengan provider untuk meletakkan aplikasi tersebut pada server mereka seperti itu, Pak. Dengan menggunakan bandwidth internet mereka dengan infrastruktur pendukung lainnya. Hmm. Nah, ini anggaran dari untuk itu tuh ada di mana dia pembiayaannya? Anggarannya Nah, cukup lah. makanya saya berharap tadi dari BKPP mungkin bisa secara utuh, sehingga nantinya di dalam mengambil suatu kebijakan, apakah kita ini nantinya akan mengadakan secara utuh satu paket, atau apakah memungkinkan dilakukan pemecahan paket, sehingga tidak ada satu regulasi pun yang dilanggar gitu kan, Pak. Artinya proses pengadaan itu nantinya diharapkan bisa secara akuntabel dan tersedia secara tepat waktu seperti itu, Pak. Oke. Saran saya sedikit mungkin Pak ya sebelum masuk ke sana. Coba Bapak list ya kebutuhan barangnya maupun jasanya sehingga aplikasi ini bisa running, bisa dipakai. Coba bisa di list nggak? Kemudian dari list yang sudah dibuat itu, kira-kira vendor atau penyedia aplikasinya sendiri, dia sudah termasuk nggak itu? Include nggak itu? Apa yang kita butuhkan itu? Di harga barang jasa yang dia tawarkan itu, di produk itu. Gitu. Ataukah kita harus anggarkan lain lagi nih gitu? Siapa tahu Ya, mungkin udah termasuk dalam harga yang ditayangkan itu misalnya kalau ada di katalog. Mungkin itu bisa diinin ya. ya. Ya, mungkin itu sedikit tambahan saja Pak Hadi. Mumpung di sini ada dari Pak Dewa selaku narasumber, fasilitator dari LKPP bisa memberikan arahan petunjuk Hmm. sehingga di dalam pelaksanaan aplikasi atau aset tidak berwujud ini nantinya kita bisa meminimalkan seperti itu Pak harapannya Pak permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Izin Bapak nanti servernya akan ada di Kominfo mungkin di sana ya apa gimana dipakai? Jadi Atau kalau kemarin sempat mendiskusikan dengan Pak Adi, memang rencananya colocation kan Pak. Seperti kalau kayak ini di pusat data elektronik seperti itu kalau dari pemerintah Pak. Cuman kalau oh, layanan dari swasta kan banyak sekali Pak mm-mm. layanan colocation ini. Jadi menitipkan aplikasi ini pada perangkat server provider seperti itu Pak. Hmm. Nah mungkin seperti penjelasan Pak Dewa, apakah itu nantinya dimungkinkan di dalam pelaksanaan pemilihan penyedia satu paket kegiatan manakala memang
si penyedia memiliki KBLI terkait tentang jasa colocation ini gitu Pak. Hmm. Ada best practices kita lihat di pasarnya ya, penyedia-penyedia itu ya. Karena saya juga kurang paham nih yang untuk penyediaan jasa software dan pendukungnya di pasaran seperti apa dia penyedianya. Apakah memang dia terpisah atau berbedakah ininya pasarnya atau penyedianya, ataukah memang bisa satu perusahaan, misalnya satu perusahaan bisa memenuhi semua itu, atau izinnya juga. Coba mungkin dipelajari Pak ya. Yang penting pertama kita harus menyusun spek dulu. Spek kebutuhan itu kita akan uraikan lagi. Oh, oke, inilah yang kami butuhkan, baik itu softwarenya. Nah, software kayak apa dibutuhkan itu juga harus bisa diuraikan. Kemudian untuk mendukung software yang bisa jalan, hardware yang kami butuhkan adalah ini. Terus kemudian Iya. existing gimana? Existing. Apa yang sudah ada? Misalnya server sudah ada. Oke, berarti nggak perlu kita ada pengadaan server lagi. Oke, oke, bandwidth internet kami cukup kok. Nggak perlu kita tambahkan lagi. Atau kita bebankan pada si penyedia ini. Kita lihat nih, fitur atau apa nih, produk yang dia jual ini, apa lagi nih pendukung-pendukungnya ataupun layanan yang dia akan berikan dari si vendor dari produk yang aplikasi. Coba itu juga kita lihat. Baik, izin eh, Pak Dewa. Oke. Terima kasih Pak Arif. Mungkin supaya lebih jelasnya kami tampilkan dulu Pak ya dari RKA, terus tuh spesifikasi yang sudah kami susun begitu ya Pak ya, supaya nanti bisa dibantu untuk menentukan tipe pengadaannya seperti apa begitu ya Pak ya. Izin share screen ya Pak. Oke. Baik. Ya, dikasih lihat aja Mas Adi. Ini pendamping ketenaga ahli bukan auditor. Kalau KPK Siap tadi Pak. bisa lah disembunyi-sembunyi. Ya, Ini tenaga ahli biar biar tahu biar kami semua. nggak Jadi, salah nanti. Ada Izin yang kita kelihatan kita nggak Pak ya? kita mitigasi ya, mitigasi resiko ya, yang akan terjadi ya. ya. Itu fungsinya kita di sini ya. Bukan mau audit nih. Jangan sampai nanti Izin kita kelihatan bahas. nggak Pak? Ya, kelihatan oke. Kurang diperbesar dikit. Bagian Eh, sebelah. Memang agak ini dia gambarnya memang Ya, buram Pak, nggak apa-apa ya Pak ya, tak ya nggak apa-apa, terangkan nggak aja. apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi di sini di untuk RKA atau DPA-nya ini nama rekeningnya itu belanja modal aset tidak berwujud. Ya, Nah, satu lalu paket. belanja modal aset tidak berwujud software nama sub sub kegiatannya. Mm. Lalu nama barang itu belanja jasa pengadaan absensi berbasis elektronik. Jumlahnya itu satu, satuan, paket Pak. Satuannya Ya, paket, lalu mm. lalu ada harga satuannya, begitu Pak. Ya, ya, Ini ya, untuk DPA-nya. Jadi hanya satu dia, gitu. Lalu selanjutnya mungkin ke speknya ke Pak ya. ya, Ya, betul. kasih lihat aja Baik, speknya. Dari rekening sendiri ya izin ya, dari segi rekening sendiri dia udah khusus ke software itu. Gitu ya. baik. Jadi yang setelah kami susun, memang seperti yang diterangkan oleh Pak Arief dan kami konsultasi dengan beliau. eh yang pertama itu memang ada aplikasinya Pak. Jadi menu-menunya apa saja yang kami Oh ya, butuhkan benar seperti benar. itu. Yang di sini Pak jasa pengadaan absensinya. Jadi di sini nomor satu modal absensi sampai ke 8 ya, kayaknya 8 nih Pak. Ini tentang software. Oh, transfer kronologi ini maaf ini salah mungkin jasa layanan nih Pak di sini. Nah, lalu ada barangnya. Barangnya itu spesifikasinya server, lalu ada raknya begitu. Eh, lalu untuk yang spesifikasi layanan, nah ini salah satunya memang ada colocation Pak, ada kami rencanakan begitu. Colocation itu seperti disebutkan oleh Pak Arif tadi, jasa untuk penitipan server begitu. Jadi di situ sudah disediakan semua dari bandwidth untuk internet, jaringannya, untuk mungkin pemeliharaan servernya begitu Pak. Jadi sudah jadi satu di situ. Lalu juga ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini menyangkut dengan aplikasi tersebut Pak. Contohnya seperti troubleshooting software dan hardware-nya, perawatan fisik, operasionalnya seperti apa begitu Pak. Itu dari Berarti oke. Berarti dari ya software yang akan dia adakan itu kita taruh di tempatnya penyedia gitu ya.
Nanti Ya, penyedia yang rencananya seperti itu, Pak. Cuma kalau ini juga kan belum pasti begitu. Kan memang itu baru pertimbangan karena memang kondisi di kami jika server itu ditaruh di Malinau, eh, apalagi aplikasi ini kan intensif sekali digunakan Pak pagi sore Hmm. kan pasti kalau untuk absensi Pak. Nah, Oke. memang ada pengalaman juga di kami kalau misalkan sistem di online dan server di sini ini kendalanya seperti itu Pak, begitu. Jadi eh, salah satu untuk memperbaiki itu salah satu solusinya itu dititipkan di luar begitu. Ini bisa Pak, ini bisa. Jadi itu maksudnya bisa jadi satu paket kah Pak di dalam Ya, pengadaan itu ya? ini kita masukkan ke spek layanan. Jadi Baik. yang penting nanti Pak, ternyata harga yang jual ini, harga jual softwarenya ini, layanan yang dia berikan adalah termasuk penempat servernya kita. Jadi dia harus menyediakan bandwidth, dia menyediakan jaringan listrik juga jadinya ya. Tapi yang diperjelas lah berapa tahun ini, yang diperjelas. Berapa tahun dia harus mau seperti ini nih? Apakah hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, ataukah 2 tahun, ataukah berapa tahun? Itu yang diperjelas nanti. Karena ini akan pengaruh di harga. Jadi dari harga jual softwarenya itu, oke, kami dari software harga software ini, kami juga akan minta layanan ini gitu loh. Ini kebutuhan kita nih. Dan memang misalnya siapa tahu gini, ternyata dari produk yang tayang, ternyata dia tidak menyampaikan bahwa ini termasuk colocation. Tapi kita negosiasikan colocationnya ini. Pak, kami butuh seperti ini loh. Pengalaman kami di Pemda Malinau, itu sering kali ada trouble misalnya di listrik dan sebagainya. Pengamanan servernya misal. Itu yang perlu jaga adalah keamanan server ya. Itu kami bisa nggak server kami taruh di sana. Jadi penyedia yang menyediakan untuk jaringan listriknya maupun bandwidthnya. Apakah mau seperti itu atau gimana? Jadi kalau dia sanggup, oke silahkan. Tapi kalau dalam speknya kita seperti ini, kita bisa nego nih. Gitu ya, kita negosiasikan nanti. Jadi nggak masalah. Kalau ini misalnya, anggaplah server ini milik kita nih. Dari paket penjualnya dia sudah termasuk server nih. Nah, berarti servernya milik kita, kan gitu ya. Miliknya PMK Malinau. Tapi kita minta dia untuk menyiapkan tempat untuk server kita, termasuk maintenance-nya, termasuk untuk operasionalnya. Kan gitu maksudnya Bapak ya. Iya Pak, betul. Jadi Oh, server itu aset kami begitu. Jadi eh, mereka hanya perawatan dan penyediaan operasional begitu Pak. oke, bisa. Tapi yang perlu ditambahkan di sini adalah berapa tahun? Berapa tahun itu kita akan negosiasikan itu. Dan sampai nanti ya, kemudian apa aja yang harus kita pasarkan terkait dengan server ini, cari di sana. Kemudian ada lagi Pak selain itu speknya? Untuk iya di pemeliharaan ini juga ada backup data sebenarnya Pak. Ya, backup data ada ya, Mm, betul. itu masuk di pemeliharaan sih Pak. Oke. Baik. Colocation Pak. sama 1 tahun ya? Iya, colocation ini Pak di sini. Memang untuk colocation ini kan untuk jangka waktu memang tergantung dari kesepakatan kan sih Pak. Kalau misalkan untuk kita kan pasti eh, biaya-biaya lainnya yang muncul itu kan kita ngitungnya per tahun Pak anggarannya. Jadi kami masukkan di sini 1 tahun begitu. Oh, nanti eh, coba juga pertimbangkan nanti kira-kira kesanggupan dia untuk setahun berikutnya, tahun berikutnya berapa sih biayanya? Dan sampai nanti malah justru biaya itu yang mahal ke depannya. Izin Pak Dewa, mungkin saya sedikit menambahkan terkait seperti ini Pak. Ini kan kebutuhan yang sifatnya berkelanjutan nih Pak, ya kan? Betul. Nah, jadi dia mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ketika nanti biasa kan Pak di dalam pelaksanaan anggaran ini tidak selamanya dia normal Pak ya. Kadang Mm-mm. ditetapkan memang di awal di apa sebulan sebelum tahun anggaran berjalan, namun pelaksanaan DPA-nya kadang-kadang penetapannya atau diterimanya ini butuh seremonial dan lain sebagainya sampai dia diterima dan dianggap sah menurut PA. Nah ini Mm-mm. supaya ini tetap berjalan seperti apa nih Pak? Antisipasinya Pak, jangan sampai nanti karena diskusi-diskusi panjangnya diskusi ujung-ujungnya bulan Maret.
Nah, yang 3 bulan berikutnya sudah kelewat nih absennya nih. Macet sudah dia punya collocation ini. Eh, jadi eh, apa namanya? Hal semacam ini bagaimana mungkin kami bisa dibantu pendapatnya seperti apa, antisipasinya dan negosiasinya dengan penyedia seperti apa. Seperti itu, Pak. Oke, gini, dari kebutuhan itu ya, kemudian tentang aplikasi absensi, kemudian dengan diminta misalnya harus cepat tersedia gitu, untuk bisa dipergunakan, apa yang menjadi kekurangan kita untuk tahun ini misalnya. Nah, kalau memang ada kekurangan kita untuk tahun ini, kita negosiasikan pada vendor, misalnya yang jual ini. Walaupun di dalam atribut produk yang dia jual itu tidak dimasukkan, tapi kita bisa negosiasikan. Tapi negosiasi ini nggak boleh menambahkan biaya, tapi dukungan teknis boleh. Tapi harga nggak boleh nambah. Itu intinya. Misalnya, di dalam produk yang dia tayangkan, dia hanya menjual aplikasi ini. Tidak menyebutkan layanan colocation sekian tahun itu. Tapi kita bisa negosiasikan itu. Meringan apa kekurangan kita saat ini adalah kita tidak menganggarkan untuk personal server misalnya. Tapi tahun depan kami akan anggarkan ini. Mungkin tahun depannya akan kita pindahkan ke kantornya kita. Ya. Atau bagaimana? Atau tetap di dia nanti. Itu. Itu mungkin yang bisa nanti di salah satu hal yang kita bisa mitigasi juga ke depannya agar ini tetap running nih aplikasinya. Jadi ini kerjasamanya tidak sekali sekali beli atau sekali putus putus ini bisa gitu nih berkesinambungan dia berkelanjutan dia tanggung jawabnya dia. Ya termasuk juga di gininya nih di spek layanan sepertinya memang perlu banyak ditambahkan ini. Misalnya apa quick responnya nih respon time-nya dia juga harus ditambahkan di sini nih respon time dari si penyedianya nanti. Misalnya kalau ada trouble nih tentang sistem berapa jam harus sudah dia tanggapi nih keluhan kita, komplainnya kita, sehingga aplikasi ini bisa cepat jalan lagi. Tambahkan juga di sini nih di spek layanan. Karena penting nih. Jadi walaupun dia sudah dibayar, misalnya kita beli nih aplikasi ini sekarang dibayar dia, dia tetap akan kita ikat dalam kontrak bahwa dia harus memenuhi yang namanya spek layanan. Ada tanggung jawab di sana dia. Sama hal kayak gini, masa pemeliharaan di pekerjaan konstruksi, itu kan malah bisa dipending dia lagi retensi sebesar 5% untuk menjamin dia melaksanakan tugas dia di masa pemeliharaan kan gitu ya. Nah, untuk yang ini apa bentuknya nanti mitigasinya sehingga dia kita yakini akan tetap bertanggung jawab sesuai layanan yang kita syaratkan gitu. Tapi selama sekian tahun Anda punya kewajiban untuk melakukan pemeliharaan, maintenance dan sebagainya, dukungan sehingga misalnya penyesuaian-penyesuaian misalnya kalau kita ada kendala ataupun aplikasi sendiri ada trouble. Gitu. Makanya penting sekali kenapa kita sebenarnya harus pernahlah diskusi maupun mereka pernah memaparkan produknya mereka, apa yang mereka bisa berikan dan apa yang kita akan tahu kebutuhan kita dan mana yang terbaik dari apa yang mereka sampaikan di vendor-vendornya. Itu. Karena mereka akan lebih paham. Kalau saya sendiri masih kurang begitu paham tentang aplikasi. Saya mungkin di sana di Malino ada orang IT. Oke, kita minta pendapatnya. Untuk pengadaan aplikasi kayak ini, kira-kira rawannya di mana sih? Oh, biasanya kalau udah jalan sekian ini tidak diurus lagi nih sama penjualnya. Maka kita ikat kita mitigasinya dalam kontrak nanti mitigasinya. Di spek kita perkuat layanannya. Di apa tanggung jawabnya dia. Kalau dia sanggup dalam negosiasi itu, oke. Berarti dia lah itu menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam berkontrak nanti. Itu. Oke. Kalau menurut saya nih penempatan server ini eh, tapi cuma setahun ya. Jadi ini merupakan layanan tambahan yang diberikan. Bukan pengadaan ini. Hanya layanan tambahan. Jadi layanan tambahan ini tidak menambah nilai, nggak boleh nambah nilai ya intinya ya dari produk itu sendiri. Misalnya nih, kita mau beli alat, anggap dah kayak misalnya MRI gitu ya, harus di scan nih, Alkes. Di produk yang dia tayangkan di e-katalog, dia bilang garansi resminya cuma 2 tahun. Oh, kita negosiasi sekarang. Pak, saya mau boleh nggak garansinya menjadi 3 tahun, Pak? Dan jaminan pernah jual selama 5 tahun misalnya. Dia buat di sana jaminan pernah jualnya anggaplah 2 tahun ya. Kita negosiasikan menjadi 5 tahun. Sanggup nggak dia mau nggak dia itu misalnya. Boleh itu kita negosiasi. Kalau dia sanggup tanpa tambahan biaya, oke deal. Tapi kalau dia sanggup dengan menambah biaya itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tetap sesuai nilai produk.
atau nilainya turun malahan lebih bagus lagi. Tapi layanan yang kita dapatkan selaku pembeli lebih banyak. Itu yang lebih bagus negosiasi. Jadi silakan coba pelajari dulu, misalnya aplikasi yang sudah tayang di e-katalog misalnya kalau ada ya. Coba pelajari modul-modul yang ada itu. Kira-kira sudah sesuai nggak dengan kebutuhan kita? Ataukah perlu ada pengembangan lagi? Kalau misalnya ada perlu pengembangan lagi, nanti kita bisa negosiasikan di sini di, di tahap negosiasi. Oke Pak, dari apa yang sudah tayang di e-katalog, ternyata aplikasi yang Pak buat hanya terdiri dari 12 modul. Kami perlu ada tambah lagi 2 modul Pak, bisa nggak? Oh bisa. Oke, itu masukkan ke dalam cara negosiasi teknis dan biaya. Jadi tambahan dari dia tanpa menambah harga lagi. Itu contoh. Makanya penting sekali Bapak menyusun spek teknis minimal yang jadi kebutuhannya apa gitu. Apa yang sudah ada, apa yang belum ada, itu dilihat juga nih. Sehingga aplikasi ini udah bisa running ini. Gitu ya. Mungkin dalam pembiayaan lah anggaran kita belum ada anggaran, oke. Bisa nggak si vendor ini yang jualnya kita negosiasikan ya untuk layanan ini, untuk produk ini. Misalnya, Bapak, saya belum punya server loh. Dari harga jual software ini bisa nggak kami diberikan servernya? Seperti itu. Oh bisa Pak, kami sediakan server dengan spek sekian ya. Berarti itu menjadi hak milik kita nanti karena dalam dalam negosiasi ini dia deal nih memberikan server ke kita. Jadi server itu adalah bonus dari negosiasi seperti itu. Gimana kira-kira Pak Arben sama Pak Adi? Baik Pak, izin Pak ya. Iya, Untuk meyakinkan kembali, memang tadi sudah dibahaskan untuk pengadaan software itu salah satunya tuh bisa dikatakan barang, baik pengadaan barang. memiliki hak cipta atau tidak memiliki hak cipta gitu Pak ya. Mari milik kita ya. Yang penting software itu sudah ada begitu Pak ya. Ada betul, tinggal install dan Baik, kasih lagi sedikit. baik itu berarti barang ya Pak ya. Nah, Pengadaan lalu barang. untuk yang kami kami punya ini Pak, Mm-mm. kan ada eh, pelayanan segala macam itu jadi satu paket itu masuknya masih ke barang kah atau masuk ke jasa lainnya Pak? Itu ke spek layanan Pak. Baik. Jadi gini, jadi ketika Bapak membuat spesifikasi, ingat apa yang harus ada di sana ketika buat spesifikasi. Pertama adalah spek kualitas. Oke, software kayak apa sih? Oh, softwarenya harus ada modul gini-gini yang bisa gini-gini gitu misalnya. Itu kualitas. Kemudian jumlah, berapa jumlah aplikasinya misalnya, berapa jumlah barangnya nih yang kita butuhkan. Satu paket, Pak, yang bisa outputnya adalah ini gitu. Kemudian apa lagi? Spek waktu, masa pesanan berapa hari nih? Spek waktu, berapa hari si Ah, vendor diberikan waktu untuk bisa menyediakan barang itu dan layanan itu. Spek waktu. untuk pengoplosan pakai mobil. Kemudian juga spek waktu ada spek lokasi. Di mana serah terima lokasinya? Serah terima barangnya di mana nih? Lokasinya di mana? Contohkan saya ya. Misalnya Pak Ibu nih ada pengadaan server nih. Tapi serah terima lokasinya kalau dia disebutkan dalam spek ada pengadaan laptop lah nggak? Ketika dalam spek kita tidak sebutkan di mana serah terima barang atau jasanya. Sejadi si penyedia itu menawar dengan murah, harga murah nih. Misalnya Bapak nih di Kalimantan Utara nih, ada pengadaan laptop nih. Anggaplah 1.000, 100 unit. Ternyata yang menang vendor dari Jakarta nih. Dengan harga yang paling rendah. Nah, asumsinya dia ternyata apa? Ditelepon lah Bapak. Pak, ini barangnya udah ready nih 100 unit, silakan ambil ke sini gitu. Dia bilang. Loh, kok ambil ke sini Pak? Kan harus Bapak bawa ke sini. Loh, kemarin di speknya nggak jelas Pak. Nggak ada lokasi serah terimanya di mana Pak. Jadi yang kami tawarkan itu harga di kami di Jakarta. Silakan Bapak ambil ke sini. Nah, jadi seperti itu. Itu yang kita harus buat dalam spek. Serah terima barangnya di mana? Berapa hari masa pelaksanaannya? Kemudian berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah spesifikasi layanan. Maintenance, masa pemeliharaan, garansi, pelatihan, jaminan purna jual, respon time ketika ada keluhan masalah. Itu masuk ke spek layanan, termasuk tadi dukungan teknis itu. Itu bisa dinegosiasikan. Jadi silakan itu menjadi hal yang dinegosiasikan, termasuk servernya.
silakan lakukan negosiasi sebagai atribut tambahan misalnya yang kita atribut dukungan untuk pengadaannya kita. Gitu. Ya, Pak. Baik, izin Pak Arif, Pak Arben, ada yang ditanyakan? Baik, Kalau menurut saya Pak, ini mungkin sudah cukup jelas, baik dari sisi apa namanya jenis pengadaannya, Ya, kemudian metode pemilihannya, tinggal nanti melengkapi eh, saran-saran yang disampaikan oleh Pak Dewa, dari PPK-nya, PPK-nya, dokumen-dokumen ini mungkin dilengkapi terkait kebutuhan-kebutuhannya. Jangan sampai nanti hal-hal yang menjadi kebutuhan utamanya bisa terlewatkan, supaya bisa ya, nyambung di dalam pelaksanaan kegiatan itu nanti Pak Adi. Jadi karena kebutuhannya ini kan sifatnya rutin nih, rutinnya seperti saya sampaikan tadi itu. Jadi hal-hal yang seperti itu harus diperjelas dengan ketika kita melakukan pemilihan atau negosiasi dengan penyediaannya nanti. hmm. Jadi izin Pak, ini targetnya harus ada kapan nih misalnya aplikasinya harus digunakan. baik. Target waktu tahun ini Pak, pokoknya sudah eh, bisa Betul. kita implementasikan dulu. Jadi untuk penerapannya mungkin tahun 2025 begitu. Oh, gitu. Ya, pastikan aja Pak ya di perencanaan itu selain aplikasi ini gitu ya, softwarenya sendiri, apalagi pendukung-pendukung yang diperlukan sehingga ini bisa running. Itu penting itu. Ya, apakah sudah kita anggarkankah itu sehingga setiap tahun bisa tetap berjalan ya. Yang terpenting lagi adalah tenaga yang harus ada di Bapak ini, tim IT-nya. Kan tidak mungkin setiap saat kita bebarengan pada si penyedia. Mungkin ada masa berlakunya ya, masa pemeliharaan maupun maintenance dan sebagainya, layanan dari dia. Yang penting lah kita harus punya orang IT Anggap di sana setuju yang ini harus kerja sendiri mereka ya. latih, yang harus Kalau vendor ini latih dalam anggap penggunaannya. setuju lagi kerja sendiri. Gitu ya. Oke, silakan Pak. Baik, izin mungkin Pak, ini untuk kami ingin konsultasi juga mengenai apa-apa yang sudah kami laksanakan kan Pak. Iya. Yang pertama itu eh, kami sudah sebenarnya ada beberapa eh, survei pasar begitu, baik yang Oke. offline tadi, lalu ada yang online. Nah, dan itu kami yang masih ingin bertanya itu kan pada saat kita menyusun kebutuhan itu Pak, selain apa yang akan kita eh, perlukan, nah kita juga harus menyusun komponen biayanya Pak ya. Iya. Nah, untuk aplikasi ini untuk menyusun komponen biayanya itu mohon izin apakah berdasarkan dari survei pasar saja Pak ya? Ya, kalau untuk aplikasi memang sih komponen-komponen biayanya kalau dia mau membuat ini Pak, kalau dia menyusun dari awal, bolehlah kita bisa jabarkan lagi tenaga ahlinya, man-mannya berapa. Ini masalahnya aplikasi jadi sama alat pengadaan barang. Jadi surveilah dengan produk-produk yang sejenis. Tentu juga Bapak harus sandingkan nih spek isiannya apa saja, modul-modulnya, layanannya apa saja. Itu Pak harus sandingkan juga. Oh, ini kenapa lebih mahal ya? Ini kenapa lebih murah ya? Padahal sama-sama aplikasi AdSense ini. Kita lihat nih atributnya lagi nih. Oh, oh ini pantas lebih mahal karena memang dari segi fitur dia lebih lengkap dan layarnya juga lebih lama gitu misalnya. Jadi survei pasar penting Pak. Itu yang mungkin yang utama yang bisa dilakukan untuk produk software ini. Bisa juga melihat mungkin siapa tahu mungkin di Pemda lain ya punya kontrak yang sejenis dalam pengadaan software. Bisa jadi pakai itu. Untuk referensinya minimal berapa Pak ya? Apakah ada ketentuannya seperti itu? Iya, sebanyak mungkin kita dapatkan akan semakin bagus. Minimal lah tiga lah kalau kita dapatkan. Minimal tiga. Oke ya. Baik, berarti yang itu Pak. Lalu yang selanjutnya ini eh, tentang profil penyedianya Pak. Mm-mm. Jadi apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? Contohnya, misalkan memang beliau itu tadi ada izin untuk
penyediaan barangnya, lalu penyediaan aplikasinya begitu, itu wajib kan Pak ya? Kalau misalkan dalam satu paket begitu tadi Pak ya. Oke, gini. Jadi kalau kita mau menilai penyedia perusahaannya, kita ini namanya menilai kualifikasi kan gitu ya. Kualifikasi kita nilai. Tentunya yang pertama apa kualifikasinya? Kualifikasinya yang pertama adalah administrasi atau legalitas perizinan usaha berusaha gitu ya. Tentunya harus linear atau sejenis atau sesuai dengan barang atau produk yang dia jual atau jasa yang dia jual. Itu yang harus dilihat dulu. Dari segi perizinan gimana? Sesuai nggak dengan produk yang dia jual? Apa aja mencakup, saya nggak ada KBLI sekian 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 itu ya. Apa aja yang mencakup kode KBLI ini? Izin usaha ini, KBLI ini mencakup layanan apa saja? Apakah hanya penjualan produk atau ke jasa juga di sana masuk ya? Itu kita telusuri nanti. Makanya penting Bapak, Izinnya ketika juga. akan melakukan, misalnya Bapak akan membuat paket nanti ya di purchasing itu kan ada nih tahapannya. Bapak akan melakukan verifikasi juga nanti. Nah, itu ya, kita melakukan verifikasi pengecekan penyedia nih. Misalnya apa? Status data hitamnya, verifikasi data di sikap. Di sana akan kelihatan tuh data KBLI-nya dia. Itu ya, masuk klarifikasi teknis nanti. Itu di awal ketika kita akan membuat paket, sebelum buat paket kita lakukan itu. Kita lakukan verifikasi data di sikap juga. Kita cek datanya dia. Bila perlu kita mintakan secara offline izin usahanya mereka. Kita udah ada lihat nih di katalog misalnya ada produk nih dari vendor A, itu bisa hubungi dia. Tolong dong, misalnya kami tidak mendapatkan data kualifikasinya perusahaannya Bapak. Produk apa atau jasa apa yang bisa yang Bapak sediakan itu misalnya. Penting itu lakukan verifikasi ya. Oke. Gimana Mas Adi? Kemudian Baik. yang penting lagi Pak ya nanti ya selain izin usaha kan ada lagi namanya eh, kewajiban perpajakan KSWP itu ya. Tidak masuk dalam data hitam, tidak dalam sedang file dan sebagainya. Kemudian di teknis nih, di teknis mereka memiliki nggak SDM, mereka memiliki nggak peralatan. Itu juga penting nanti untuk apa? Untuk memastikan nanti layanannya apa spek layanan dapat mereka sediakan nanti. Itu dikualifikasi Pak. Ya, kita harus cocokkan Pak. Kalau nggak cocok dengan KBLI-nya dia nggak bisa kita beli dengan mereka gitu. Jadi ini yang major itemnya adalah aplikasi atau softwarenya. Major item. Ya. Oke. Tuh. Ya. Nanti coba dicek, coba saya search ya di KBLI ya. Misalnya software gitu ya. Kira-kira aplikasi KBLI berapa yang pas nih gitu. Kita coba di KBLI 2020 ya. Perangkat lunak. Ini ada nih. Penerbitan piranti lunak atau software. Perdagangan eceran perangkat lunak yang bukan pesanan. Ini ada nih banyak nih. Software. Kalau KBLI aktivitas pemrograman sama penjualan software beda nih ya Pak. Jadi siapa tahu mungkin ya yang adegan itu menjadi aspek spek layanan ya negosiasinya kita itu misalnya. Sama kayak gini misalnya Pak ya. Dulu saya pernah mendampingi rumah sakit nih. Ketika ada pengadaan alkes misalnya ya. Dan alkes nih misalnya apa ya? Misalnya anggap udah kayak alat bantu pernapasan gitu misalnya. Atau yang benar zamannya COVID itu masih musimnya COVID kan ada apa namanya alat bantu pernapas tuh ya. Akhirnya ketika itu dibeli, dinegosiasikan lagi nih, Pak, kami kekurangan tabung oksigen, gitu misalnya. Bisa nggak layanannya ditambahkan, Pak? Kami, oke Pak, kami support kok. Kami akan berikan Bapak 10 tabung oksigen gitu. Itu masuk tuh, spek layanan. Jadi dia memberikan support untuk itu. Nah itu anggaplah kayak free dia sebenarnya itu gratis bagi kita itu. Bisa menjadi macam ibah dari produknya itu, Pak.
hibah dari pelaku usaha jadi ke kita. Karena kita beli produknya dia, terus dia berikan support tabung oksigennya. Nanti kita masukkan ke aset itu. Sama hal yang software ini, kita benar belinya bukan beli software loh. Tapi dia sanggup memberikan software hardware-nya ke kita. Dan layanan yang lain misalnya. Oke, kami terima kok. Kita negosiasikan itu, kita terima gitu. Jadi kita masukkan sebagai asetnya kita. Gitu ya. Baik, izin Pak Arbain, mungkin dari kami cukup Pak pertanyaan-pertanyaannya Pak. Sudah cukup menjelaskan. Iya. Nanti Pak Adi transfer knowledge ini tolong diturunkan ya di spek kayaan masuk dia ya. Baik, betul Pak. Itu masuk di pelayanan kan Pak? Iya, spek layanannya masuk. Tambahin lagi spek layanannya Pak ya. Yap, Ini soal ini aplikasi ini maintenance-nya penting nih. Mereka harus si penyediaannya harus dibebankan itu nih maintenance nih. Karena ini siapa Pak. tahu ada trouble ketika melakukan penyelesaian maupun saat operasional itu banyak ada trouble, dia sanggup support untuk perbaikan maupun maintenance dan sebagainya. Begininya apa namanya? Respon time-nya dia harus cepat. Sama respon time nanti ketika ada keluhan. Oh, respon time. Iya. Apa lagi? Spesifikasi layanan respon time. Pelatihan kepada user. Kemudian apa lagi yang diharapkan oleh Bapak kepada si vendor ini? Mungkin yang kita nggak bisa lakukan, tapi dia bisa bantu untuk melakukan itu. Izin Pak Adi, mungkin saran saya, bisakah itu harus dia didatangkan atau kalau umpama dia lakukan ini Pak, vendornya Hah? sebelum dia dipilih, dia bisa apa namanya melakukan presentasi dulu Pak. Itu bisa lewat Zoom online gini Pak ya? Bisa, Pak. Yang Ya penting nanti kalau apalagi kalau ini kan Zoom bisa kita rekam ya. bisa ya. Apalagi kalau bisa bahkan berbicara. Tapi pengalaman kami memang selama ini yang pernah kami Itu dampingi harus itu syarat mereka walaupun. kita minta datang langsung nih presentasi. Nanti kita buat berbicara dia Oh iya. juga akan lebih bagus, lebih enak di kita. Jadi kita nggak perlu lagi ada mini kompetisi. Kita Iya langsung itu negosiasi nanti. iya Karena iya. karena kompetisi kita di awal udah lakukan. Kita undang berapa? Anggap tiga lah minimal kita undang presentasi sekaligus kita lakukan negosiasi sana. Oke, ini bisa ditambah nggak? Ini bisa ditambahin nggak? Terus harganya bisa turun nggak itu misalnya? Oh ini Tuh. bisa Pak, ini bisa segini dealnya. Oke, kita buatkan berita acaranya segini jadinya. Jadi saat negosiasi itu kita enak jadi kita tinggal pilih satu vendor yang kira-kira berikan penawaran yang terbaik buat kita. Ya. Itu yang paling bagus. Ya, Ini kita kan masalahnya ya, kita belum paham betul tentang spek barang ini mas. Jadi dengan melakukan pemaparan presentasi tentunya kita akan lebih mengenal, lebih tahu tentang produk itu dan layanan yang bisa diberikan. tuh. Jadi sebaiknya nanti saya mungkin ada pendamping dari tim IT nanti ya, karena karena dia akan tahu nih rawannya untuk produk software di mana sih, gitu, gitu, Pak ya. Ya, bagaimana Mas Pak Adi? Masih ada yang mau ditanyakan? Baik, Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu secara prosedur nanti setelah kita tahu nih apa kebutuhan kita, lalu kita menemukan yang cocok begitu kan menurut kita Pak ya. Itu berarti iya, tahapan selanjutnya itu eh, kita bisa melakukan negosiasi gitu Pak ya. ya, jadi Pertemuan gitu maksudnya Pak ya. ya presentasi ya kita akan undang presentasi. Ya, baik. Tapi kalau emangnya sudah dilakukan selama ini, mungkin sudah pernah dilakukan berapa vendor, oke kita bisa bisa lewat itu lagi, kita proses di e-katalog gitu misalnya kalau ada di katalog. Oh, baik. Jadi tidak wajib cuma kalau misalnya sudah pernah dilakukan gitu Pak ya. Ya, Bapak ada dokumentasinya nggak? Dokumentasi ada. Itu yang penting dokumentasi ya, Baik. biar bisa dipakai nanti kemudian hari itu dokumentasinya. Baik Misalnya Pak. ada daftar undangan misalnya, kemudian ada absensi, nah, itu kamu buat notulen rapat misalnya. Nanti kamu kalau bisa buat berita acara lagi lebih bagus lagi itu. Ada yang tanda tangan itu dua belah pihak. Jadi ini seperti market sounding gitu loh. Get sounding ya, betul. Hmm. Karena kita belum paham juga terkait aplikasi itu.
Jadi mungkin itu saran saya, ya, coba mintain pendapat yang ahli di IT nih sekarang untuk aplikasi. Rawannya di mana sih untuk pengadaan IT itu, software itu gitu. Ya kita harus ikat, dan misal kalau ada trouble dia harus perbaiki itu, gitu misal. Ada namanya, kalau kalau internet mungkin namanya apa ya? Service level agreement ya kalau nggak salah istilahnya itu lagi ada. Hmm. Kalau jasa bandwidth internet itu. Jadi penting sekali nanti silakan eh, buat listnya barang atau jasa yang dibutuhkan biar software ini bisa running. Apakah oh ini udah ada nih, ini belum ada berarti perlu diadakan nih. Sekarang udah dianggarkan apa belum kan gitu ya. Jelas nih biar tetap bisa berlanjut ininya running softwarenya. Jangan sampai nanti softwarenya udah ada tapi ternyata ada perangkat pendukungnya yang belum ada nih gitu kan, akhirnya nggak bisa running. Syukur-syukur si vendor yang menyediakan software ini mau dinegosiasi menyediakan itu misalnya. Oh iya enak di kita jadinya. Oke Pak, untuk tahun ini kami akan menyediakan server nih. Gitu misalnya. Nanti silakan tahun depan adakan Pak ya. Kayak gitu misalnya kan. Itu contoh. Atau mungkin ada yang lainnya lagi ya. Perangkat pendukungnya. Itu. Ya, masih ada Mas Adi? Baik Pak Arbain, kami kira dari kami cukup Pak, kami serahkan kembali dengan Pak Arbain Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain, Pak Jamrudin, BPKD mungkin ada pertanyaan Pak. Inspektorat aman Pak? Aman. Untuk sementara aman. Ada dari inspektorat di Ada sini? Pak, kami Pak. Oh, Izin Bapak dari Pak. inspektorat. Nih, ada 2 orang Pak. Ya Ya izin bagus Pak. lah. Ya. Ini bagus. Jadi gini, ini bagus nih. Artinya dari langkah awal kita sudah mitigasi ya. Kita ajak sama-sama nih dari aktif untuk membantu pendampingan misalnya ya. Ini hampir sama dengan konsepnya probity audit ini, probity Ya, advice ini. Jadi dari awal ya. Ya untuk ya, mencegah ya. terjadinya apa penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Jadi intinya mungkin kalau saya bilang ya, yang penting apa? Satu, harganya wajar, kegiatan tidak fiktif, tidak ada suap, tidak ada markup, tidak ada gratifikasi gitu intinya. Ya. Ya, ini Baik, harus mungkin izin Pak, karena memang tadi itu supaya selain kita ini direkam kan Pak, mohon izin nanti dari kami eh, ada tertulisnya juga Pak, notulen tadi Pak ya, untuk boleh, boleh. hasil rapat ini. Iya, ya, Baik Pak Dewa, terima kasih banyak Pak. iya sama-sama Pak. Kami Izin. kembalikan ke, baik silakan Pak Arbain. Ya, mungkin kita juga menghadirkan dari BPKD nih Pak supaya anggarannya lancar-lancar aja juga kita tetap dipantau Oh, oleh mereka nih Pak. oh Silakan. gitu. Mungkin Pak Jamrudin ada mau menambahkan atau sedikit apa namanya tambahan apa yang mau disampaikan kira-kira terkait kegiatan ini. Silakan Pak. Ya, baik. Makasih Pak Arbain. Saya dari tadi ya menyimak ya, menyimak dari awal pembicaraan kita. Dari ya apa, eh, dari ini kita narasumber kita juga itu Pak Dewa yang berasal dari ini ya, dianya tadi. Ya, Mungkin dari kesiapan kami dari anggaran yang kita ingat apa yang kita apa perhatikan bersama-sama. eh, Pak Dewa tadi setelah menyampaikan mau melihat gimana sih sepertinya DPA-nya, RKA-nya seperti apa. mm, Izin Pak, mungkin dari kami angka yang sudah kami pasang itu sekian. Terus rincian RKA-nya sudah jelas juga disampaikan oleh Pak Hadi. ya, Hitungannya adalah paket Pak ya. ya, Nah, dalam istilahnya paket ini kan bisa berkembang nanti nih, misalkan seperti yang Bapak sampaikan. Ada mm, ya mudah-mudahan nanti pas saat implementasi ataupun pelaksanaannya nanti bisa nego lah seperti itu. Misalkan kalau memang servernya belum ada, bisa disampaikan seperti itu. Ini mungkin saran kami bukan bukan masuk saran kami masukkan aja buat teman-teman BKPP eh, agar memperhatikan misalkan seandainya seandainya dalam apa penganggaran ini masih sifatnya apa ya kurang atau seperti apa ya bisa berkoordinasi seperti dengan kami karena ini eh, kegiatan yang harus ya Pak ya, kegiatan yang harus kita laksanakan di tahun ini dan seterusnya akan berfungsi seperti apa demi apa ya untuk kedisiplinan pegawai kita jatuh-jatuhnya seperti itu Pak. Nah jadi saran kami ataupun masukan kami teman-teman BKPP
untuk pengadaan alat ini atau pengadaan barang ini ya kita perhatikanlah jangan sampai kita eh, salah salah jalan gitu nah, jangan salah jalan di yang ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Pak, dari kami BPKD bidang anggaran seperti itu. Terima kasih Pak Dewa ataupun Pak Arbain dan teman-teman lainnya. Terima kasih Eh, Pak. iya, Pak. Saya tambahkan lagi sedikit ya Pak Arben dan Pak Silakan, Adi. silakan, Pak. Kami pernah ada pengadaan jasa bandwidth internet. Nah, kemudian dari proses transaksi itu kami undang beberapa vendor berpresentasi. Nah, di sana ini bagus nih. Ada, oke Pak, selain sistem bandwidth internet, kami siap, selain agak bisa dinego, kami siap support nih. Kami akan berikan Bapak cloud misalnya, kemudian dia bisa berikan laptop loh, MacBook dia berikan 3 unit loh. Dari hasil negosiasi offline itu, dan kami tuangkan berikutnya di saat negosiasi di sistem, si vendor ini sanggup memberikan MacBook 3 unit gitu. Nah ini memang sih, padahal rekening rekening bandwidth ini, rekening jasa internet bandwidth. Tapi kita dapat laptop di sana. Karena hasil negosiasi. Oh, ternyata dia sanggup support loh. Oke, nanti mungkin kita buatkan berita acara semacam IBA lah. Organisasi kita dapat laptop. Nah, kalau bisa seperti itu mungkin nih. Kalau ini kan rekeningnya adalah rekening software kan. Jadi sebenarnya harus software nih sebenarnya pengadaannya. Tidak ada boleh hardware. Tapi kalau dia si vendor ini sanggup support memberikan hardware, langkah bagusnya. Kita nggak perlu lagi anggarkan untuk pengadaan hardware-nya gitu maksud saya. Gitu ya. Jadi itu contoh saja dari kami itu pernah ada pengadaan jasa bandwidth internet. Dan dalam pengembangannya itu ternyata berani support mereka tuh agar mau diklik punyanya mereka tuh oke kami akan support nih kami bahkan minta cara itu penyediaannya itu ketika diundang sanggup support nih dengan memberikan MacBook gitu padahal nih punyanya Max 3 unit gitu loh itu loh bagusnya Pak negosiasi itu kalau kita pakai fitur mini kompetisi itu tidak akan bisa kita dapatkan sebenarnya hal seperti itu di sana lebih kurang lebihnya ya masing-masing metode yang tidak harus ada kepas oh ini harus pakai ini harus pakai negosiasi nggak ada seperti itu. Ya, eh, mungkin demikian Pak Dewa dan Pak Adi, teman-teman inspektorat dan dari BPKD. Sedikit saya menyimpulkan dari pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, eh, metode pelaksanaan kita berdasarkan identifikasi kita pada hari ini yaitu jenis pengadaannya yaitu pengadaan barang. Pengadaan barang yaitu barang tak berwujud dan barang yang berwujud yang bisa digabungkan menjadi satu kesatuan. Mungkin dalam hal ini perlu dipertegas dengan penyedianya bahwa apakah memang benar hal ini bisa diadakan sekaligus dan hal tersebut dapat kita laksanakan melalui metode e-purchasing. Itu yang pertama. Kemudian PPK dalam hal ini dibantu oleh tim teknis yaitu Pak Adi itu dapat menyusun spesifikasi yang lebih spesifik eh, baik dari spesifikasi kebutuhan yang ada dari komponen-komponen yang dibutuhkan maupun dari bentuk layanan-layanan yang disediakan nantinya agar kita tidak terlewat atau tidak adanya di kemudian hari hal-hal yang kurang dirasa kurang nantinya. Kemudian yang ketiga sangat dirasa perlu berdasarkan penyampaian yang disampaikan oleh Pak Dewa tadi yaitu mengundang penyedia-penyedia ini untuk melakukan presentasi. Jadi presentasi baik online maupun offline. Tapi beliau menyarankan tadi sebaiknya offline. Siapa tahu ada cinta di situ. Nah, ya kan? Nah, dan selain itu bisa langsung bernegosiasi dalam hal layanan-layanan yang disiapkan nantinya supaya mungkin ada chemistry begitu Pak ya. Ya, tidak bukan deal-deal bukan dealan yang sifatnya negatif ya, positif lah kan karena ini untuk kedisiplinan pegawai. Kemudian yang terakhir mungkin hal ini mungkin bukan yang pertama kali untuk pertemuan ini. Harapan saya eh, bisanya ini kan di tahapan persiapan di perencanaan maupun persiapan pemilihan. Mungkin ada nanti di tahapan pelaksanaan kontrak juga mungkin ada pendampingan-pendampingan dari Pak Dewa. Ini sangat kami harapkan.
Jadi di pertemuan ini juga mungkin ada nanti pertemuan selanjutnya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Pak Dewa. Ini sangat berharga sekali buat kami. Dan saya mungkin akan menghubungi Bapak nanti untuk hal-hal untuk permasalahan yang lainnya. Mungkin bisa sharing session seperti ini Ya, lagi di boleh, boleh Pak. waktu Diskusi kemudian. ya. Ya. Eh, Demikian Pak Dewa, demikian juga Pak Adi dan teman-teman yang di OPD lainnya. Terima kasih atas waktu semuanya. Semoga apa yang telah kita eh, bicarakan, diskusikan pada hari ini dapat kita laksanakan dengan baik dan berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.